Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sahabat saya kekasih Allah yang diundang Allah pagi ini ke rumahnya, seruan azan itu undangan ya. Kalau dalam bahasa Arabnya nida, panggilan. Panggilan itu undangan. Kalau bahasa kita azan saja. Bahasa Arabnya ada nida, ada azan. Nida itu panggilan, seruan. Azan itu dikatakan nidaul haq. Dalam bahasa azan juga disebut azan. Disebut juga nidaul haq, panggilan ilahi kalau bahasa kitanya. Azan itu panggilan ilahi. Sepatutnya orang beriman bila dipanggil terpanggil, jangan tidak terpanggil. Orang yang tidak terpanggil bila dipanggil diimbau tidak datang, disuruh tidak pai, nyurah minang. Itu masalah dengan Allah nanti. Orang Minang tuh banyak juga adanya ya, disuruh bayi diimbau datang, lah diimbau tidak datang, balo, ke masalah tuh, lah diimbau, nah mengimbau siapa? Rabbul Alamin, Allahu Akbar yang memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Ulama mengatakan, lau arafan nas azamatallah lama asauhu. Kalau manusia itu tahu keagungan Allah, tahu dia agung Allah di hatinya, besar Allah di hatinya, tidak mungkin tidak akur, tidak mungkin tidak setuju, tidak mungkin melawan. Orang yang tidak menghadiri panggilan itu seakan-akan melawan, tapi dia tidak melawan. Kalau ditanya dia tidak melawan, tapi realitasnya melawan panggilan Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita dipanggil lagi dengan syahadah, dipanggil lagi dengan hayya 'alas shalah, dipanggil lagi dengan hayya 'alal falah, dipanggil lagi dengan as-salatu khairum minan naum, dipanggil lagi dengan as-salatu khairum minan naum kalau azan subuh. Subhanallah, subhanallah. Baiklah ya, kita akan sorot sedikit surah Al-Mutaffifin yang kita nikmati dalam sholat tadi. Dalam Quran ada surah Al-Mutaffifin yang diawali dengan wailul lil mutaffifin, celaka neraka untuk orang yang curang dalam sukatan dan timbangan. Menimbang dikurangi, membeli dilebihkan timbangannya, itu tatfif namanya, mutaffifin. Dalam jual beli, dalam transaksi mesti seimbang. Macam mana kita beli, macam itu juga kita jual. Jangan waktu menjual kita kurangi timbangannya, kita kurangi sukatannya. Itu dikatakan mutaffifin, orang yang curang, yang kurang dalam timbangan. Menurut ulama, menurut sahabat Nabi, kecurangan ini bukan hanya dalam jual beli saja, dalam sholat juga. Subhanallah. Dalam sholat juga pernah Umar selesai sholat, keluar dari masjid, terjumpa orang di jalan yang tidak ikut sholat. Waktu itu sholat asar. Ditanya oleh Umar, lima lam tashhad al-asr, kenapa tidak hadir waktu sholat asar tadi? Kata Umar. Dia bikinlah alasannya, macam-macam alasannya, yang dia cari-cari alasannya. Tapi alasannya tidak logik, tidak diterima logika, tidak masuk akal. Kata Umar, apa katanya? Katanya tafafta, artinya kamu sudah curang terhadap Allah. Patutnya kamu dipanggil datang, diimbau datang, disuruh pai. Tafafta, kamu ini sudah curang terhadap Allah. Allah memanggil kamu, kamu tidak datang. Ada dibahaskan oleh ulama ya, ada dibahaskan oleh ulama. Subhanallah. Demikian juga kalau kita ada keuzuran tidak datang ke masjid, kalau kita melambatkan sholat,
sudah masuk waktu, masih belum sholat lagi, sepatutnya kalau kita tak sempat, tak ada masa, tak ada waktu untuk datang ke masjid, patutnya di awal waktu kita siap untuk sholat. Anak-anak disuruh sholat, ahli keluarga disuruh sholat. Kalau bisa, kalau yang nggak bisa datang ke masjid, sholat berjamaah lah di rumah, didik anak dengan sholat berjamaah. Jangan sholat sendirian-sendirian. Kalau suami sholat sendiri, istri sholat sendiri, itu bukan sholat cara yang disuruh oleh Rasulullah. Kalau ada 2 orang di rumah, ajak sholat bersama. Walaupun dia sudah sholat. Pernah terjadi di zaman Rasulullah sudah siap sholat, kemudian ada jemaah yang masuk terlambat. Apa kata Nabi Muhammad? Siapa ingin bersedekah untuk kawan ini? Siapa ingin bersedekah untuk kawan ini? Artinya apa? Siapa ingin jadi makmum, dia jadi imam, nanti kamu bersedekahlah. Sahabat berebut, saya Rasulullah, saya. Pernah berlaku sesudah sholat ada jemaah yang masuk terlambat, lalu ditanya oleh Rasulullah, "May yatasaddaq ala akhi?" Siapa yang ingin bersedekah untuk kawan ini? Kasihan dia dong, dia tidak berjamaah. Siapa yang mau mengulangi sholatnya supaya dia dapat fadilah berjamaah? Kata sahabat, saya Rasulullah. Sampai begitu ya. Kalau masuk masjid sholat seorang, masuk masjid sholat seorang, itu bukan cara sholat Rasulullah. Itu cara sholat, cara dialah, cara yang dia buat, dia bikin. Subhanallah. Ajak anak sholat, ajak istri sholat. Kalau ada keuzuran untuk tidak datang ke masjid. Kalau kita sholat umpamanya di kebun, di ladang, kan sudah dibilang kemarin, masuk waktu kita azan. Allahu Akbar, walaupun sendirian. Azan seakan-akan kita azan di masjid. Angkatkan suara. Semua yang mendengar suaranya itu jadi saksi dari kemudian. Pokoknya, rumputnya, binatangnya, serangganya, tanahnya, pasirnya, batunya menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Subhanallah. Kalau orang itu sholat di tepi pantai contohnya, ada urusannya ke pantai. Sini agak jauh pantai ya. Azanlah. Di lahan, di kebun, di hutan, azanlah. Dalam Islam disuruh begitu ya. Nanti ada malaikat mengkerumuninya ikut jadi makmum katanya. Menggunung, ramai. Subhanallah. Patutnya kita happy ya, makmum kita malaikat. Oh ini malaikat makmum saya ini. Begitu Islam melihat pentingnya azan, pentingnya sholat berjamaah. Subhanallah. Jadi cerita waktu sholat asar, Umar bin Khattab khalifah ya, dah keluar, terlihat seorang jamaah yang tidak hadir sholat. Kata di sini Umar mengatakan lima lam tashhad al-asr. Lam tashhad al-asr, kamu tidak hadir tadi waktu sholat asar? Katanya tidak. Umar tanya, ma habasaka an salatul asr? Kenapa anda tidak hadir sholat asar tadi? Apa yang menyebabkan anda terhalang untuk hadir? Disebutlah, tapi dalam cerita ini dia tidak sebut. Disebutkannya alasannya. Kata Umar apa? Tafafta, anda telah curang terhadap Allah. Wailul lil mutaffifin, neraka dan celaka untuk orang yang selalu mengurangi timbangan. Menurut Imam Malik ini guru Imam Syafi'i ya. Imam Malik ini guru Imam Syafi'i. Katanya likulli syai'in wafa wa tatfif. Segala sesuatu itu ada penyempurnaannya, ada juga kecurangannya. Dalam mengurus rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam mendidik istri, kita mesti lakukan tugas kita sebaik mungkin yang bisa kita mampu, yang bisa kita lakukan. Kalau tidak, kita dikira curang. Itu satu ya, masalah tatfif namanya. Wailul lil mutaffifin, celaka dan neraka untuk orang yang curang dalam dalam transaksinya, sama ada transaksi dengan Allah ataupun dengan manusia. Tapi pada dasarnya di sini ayat ini untuk transaksi dengan manusia, untuk jual beli, tapi diterapkan juga untuk
muamalah dengan Allah, dengan manusia dan dengan Allah juga. Kemudian mau dilihat satu lagi ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini masalah dosa ini. Ininya tajuk dosa. Dosa itu kalau banyak bertambah dosa ada bertimbun, katanya hati itu akan berkarat. Dosa hari ini belum dipadam dengan taubat, dengan tangisan. Tambah lagi besok, tambah lagi. Dah seminggu, dah 2 minggu, dah sebulan, dah 2 bulan, dah berbulan-bulan, dah bertahun-tahun bertimbun dosanya. La ilaha illallah. Sepatutnya dosa hari ini habis hari ini. Melangkah ke masjid menghapuskan dosa. Pulang dari masjid menghapuskan dosa. Duduk di masjid mendelete dosa. Duduk di masjid memadam dosa. Subhanallah. Berzikir memadam dosa. Amal soleh memadam dosa. Kalau kita bekerja ke sawah, ke ladang, ke kebun, kemana, berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini mencari rezeki, mencari nafkah untuk ahli keluargaku, ya Allah, ini wajib. Mencari nafkah itu wajib. Berniat dari rumah dengan basmalah, itu jadi ibadat, menghapuskan dosa. Kerja itu menghapuskan dosa. Kepenatan, keletihan, perasaan capek itu, keringat yang keluar itu menghanyutkan dosa. Kalau dia berniat, nah, itu pentingnya niat. Paling kurang bismillahirrahmanirrahim, berangkat dari rumah ini Allah, mencari nafkah untuk keluarga, ya Allah, mencari nafkah itu wajib. Itu menghanyutkan dosa. Tapi jangan lalai waktu sholat. Kalau diimbau datang, kalau sempat datang. Kalau tidak sempat datang, memang sibuk, terlalu sibuk, contohnya maghrib, isya, subuh, tidak mungkin sibuk waktu subuh, kecuali kalau dia begadang sampai jam 1, jam 2. La ilaha illallah. Maghrib, orang yang ditolong Allah, kalau orang itu ditolong Allah, Allah tolong dia setting masanya. Time masjid. Subhanallah. Time masjid di masjid. Jadwal sholat di masjid. Paling kurang lah kalau kita tinggal di kampung ini ya, paling kurang maghrib, isya, subuh, paling kurang. Sudah disebut berulang kali, kalau kita tidur di malam hari dengan niat besok saya mau sholat subuh di Masjid Al-Mukhlisin Bandarjo atau tempat lain, Musalla Al-Ihsan, Musalla Al-Amin, Masjid Al-Baitul Ma'mur, kita berniat mau sholat subuh, tidurnya ibadat. Karena tidur berniat ingin bangun dan untuk pergi ke masjid. Kalau dia tidak berniat, tidur saja, tidak berniat. Kalau istilah Buya Munir, nganggur tidurnya itu. Nganggur tuh, kosong tidurnya. Berapa jam tidur? Ada orang yang tidur 8 jam, ada yang 7, ada yang 6. Kalau tidur 8 jam, contohnya lah ya, sehari semalam 24 jam. 8 jam itu sepertiga daripada 24. Artinya sepertiga usianya tidur. Nganggur. Tidur nganggur. Umurnya 60, 20 tahun nganggur. 60 dibagi 3, 20. Kalau dia berniat nak ke masjid, tidurnya ibadah. 8 jam itu ibadat. Dah masuk rekening pahalanya. Subhanallah. 8 jam dia tidur. Atau taruhlah 6 jam ya. 6 jam. 6 jam ibadat. Dia pergi ke masjid salat subuh, dapat nilai seperti beribadat 1 malam tidak tidur. Kalau malam itu 12 jam, siang 12 contohnya ya. 6 tadi tidur, 12 jam nilai karena dia datang sembahyang subuh. Jadi 6 tambah 12 jadi 18. Datang dia sembahyang isya berjamaah. Sembahyang isya berjamaah nilainya seperti beribadat separuh malam, setengah, half, nisf. 12 dibagi 2, 6. 18 tambah 6, 24. Dah 24 jam ibadatnya. Belum lagi yang lain. Jadi nilai usianya
melebihi nilai jam dan waktu yang ditempuh dalam satu hari. Jadi senang sebenarnya ya. Jadi kalau ada kita selama ini ketinggalan, kita tidak tahu, kita tercicir, kita lengah dan lalai, itu gunanya beristighfar kepada Allah. Ya Allah, berapa lama saya tidak sembahyang subuh di masjid, ya Allah. Saya tidak tahu sih, saya ini kurang maklumat, kedangkalan ilmu, ya Allah. Rupanya besar sangat pahalanya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau orang itu tahu keutamaan sembahyang Isya dan subuh berjamaah, mereka mesti datang juga, walaupun apa katanya, merangkak berkaki 4 dia datang, bukan kaki 2. Datang juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak datang? Kenapa ketinggalan? Barangkali inilah jawabannya. Ayat nomor berapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat 14 surah Mutaffifin. Hatinya bertimbun dosa di dalam. Dosa berkarat dosanya. Itu maka Allah mengasihi Ramadan ini. Ramadan ini menghanyutkan dosa seumur hidup, menghanyutkan dosa masa lalu. Oman sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bersiam Ramadan, berqiyam Ramadan dengan niat mencari ridha Allah, mencari pulangan yang tinggi, dengan keimanan yang tinggi kepada Allah, hapus lenyap dosanya yang terdahulu semuanya. Seakan-akan bila sudah habis Ramadan masuk Syawal, nanti orang itu macam baru lahir, semangat baru, dengan tekad yang baru, dengan niat yang baru, ingin mengisi masanya dengan ibadat. Jadi 2 ayat saja kita sorot hari ini ya. Pertama, curang dalam ibadat, curang dalam timbangan, dalam muamalah dengan manusia, hablum minallah hablum minan nas. Yang kedua, tentang hati yang berkarat. Kalau hati itu berkarat, orang itu banyak masalah dalam hidupnya. Ilmu susah nak masuk, susah mau menyerap, susah nak menangkap, susah nak ingat. Imam Syafi'i sendiri mengalami perkara ini. Pernah satu ketika Imam Syafi'i mengalami gangguan memori, gangguan ingatan. Dia curhat dengan gurunya. Gurunya nama Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hibzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa ambanani bi annal ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi, katanya. Saya pernah curhat kepada guru saya Waqi'. Saya ada gangguan memori. Pelajaran yang sudah dibaca hilang, yang sudah didengar hilang. Kata guru saya, katanya, jauhilah maksiat, karena penghalang ilmu masuk ke dalam hati antara lain adalah maksiat. Ilmu susah nak masuk kalau hatinya tidak bersih. Kalau hatinya kotor, ada timbunan dosa dalam hatinya, malaikat tidak akrab dengan dia. Maka perlu dibersihkan hati itu. Kemudian yang akrab dengannya musuh, asyaitan, setan iblis yang dekat dengannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi dosa menghijab, dosa mendinding, dosa menghalang dari ilmu, menghalang dari ketaatan, di samping kejahilan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda'na. Na'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Na'udzu bika minka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ya Tuhan kami belajar mencintaimu ya Allah. Ajarlah kami untuk mencintaimu secara maksimal ya Allah. Ya Allah, kami baru belajar untuk mencintaimu ya Allah, mencintai rumahmu ya Allah, mencintai masjid yang bertempat di hati kami. Ajarlah kami untuk mencintai masjid ini sepenuh hati ya Allah, bukan hanya bulan Ramadan saja ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tolonglah kami mengurus kehidupan kami ini agar kami tidak curang terhadap-Mu ya Allah, tidak curang terhadap panggilan azan ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami untuk membersihkan hati kami agar hati kami bersih, senang ilmu nak masuk, senang ilmu itu terserap di dalam hati ya Allah, dan ilmu itu akan bermanfaat, akan barakah nanti untuk ahli keluarga dan anak cucu kami ya mujibas sailin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.